Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atrin Yulfiani Afifa, NPM 21201104096. Di sini saya akan membuat video tentang tutorial membuat database CV6. Baik, yang pertama, kita bisa langsung saja membuka Accurate kita, lalu kita login dengan akun yang sudah kita miliki. Kemudian kita bisa mendownload materi dan Excel yang sudah disediakan. Jika sudah, kita bisa klik untuk buat database. Kemudian isi nama yang diinginkan, yaitu CV6 Atrin Yulfiani Afifa. Kemudian kita bisa memilih warna background, yaitu di sini saya akan memilih warna merah. Kemudian untuk logo database kita juga bisa memilihnya. Kemudian klik simpan. Di sini sudah muncul ya guys, CV nama Atrin Yulfiani Afifa. Kita bisa klik. Kemudian akan muncul 6 step, yaitu yang pertama info perusahaan. Kita dapat mengisi dengan isi yang ada di modul seperti ini. Baik, langsung saja. CV6 Atrin Yulfiani Afifa. Kemudian untuk kategori usaha kita bisa pilih produsen. Kemudian di bidang usaha kita bisa pilih makanan dan minuman. Kita cari. Kemudian kita bisa isi teleponnya. Lalu kita bisa mengisi faksimal. Kemudian email, yaitu admin@inami.id. Kemudian mata uang tetap menggunakan Indonesian rupiah. Tanggal mulai data kita bisa isi 31/12/2020. Setelah itu periode akuntansi Januari sampai Desember, kita bisa isi alamat, jalan, Kebon Ijo, nomor 45. Lalu kita bisa cari DKI. Kita bisa isi kode posnya 14321. Kemudian sudah semua terisi, kita bisa klik lanjut. Lalu kemudian kita akan mengisi fitur dasar sesuai dengan modul. Pada fitur dasar kita bisa memilih memungut dan membayar PPN 10% dan mencatat aset-aset perusahaan.
Kita bisa cari di sini memungut dan membayar PPN. Nomor 3. Kemudian ada mencatat aset-aset perusahaan. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian pada penjualan, kita bisa memilih yaitu menggunakan jasa pengiriman barang dan memberikan syarat dan tenggat waktu pelunasan. Baik, langsung saja. Apakah Anda mengirimkan barang melalui jasa pengiriman? Kita bisa centang. Kemudian nomor 7, memberikan syarat dan tenggat waktu pada pelunasan kepada pelanggan. Kemudian kita bisa klik lanjut. Setelah itu, pada pembelian, kita bisa memilih membuat purchase order ke pemasok. Kita bisa memilih nomor 2, kemudian bisa klik lanjut. Kemudian pada persediaan, kita bisa memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang dan metode perhitungan biaya persediaan menggunakan FIFO. Baik, kita bisa memilihnya. Memiliki kegiatan memproduksi atau merakit barang. Rata-rata metode perhitungan biaya persediaan yang digunakan yaitu FIFO. Kemudian klik lanjut. Accurate membutuhkan akun perkiraan sebagai penampung nilai-nilai kas, pendapatan, persediaan, biaya, beban, dan lain-lain. Jika Anda kurang memahami bagaimana mendefinisikan daftar akun perkiraan untuk perusahaan Anda, Accurate Anda dapat membuatkan secara otomatis daftar akun perkiraan yang umum digunakan oleh kebanyakan perusahaan. Baik, pertanyaannya, apakah Anda ingin Accurate otomatis membuatkan daftar akun perkiraan? Kita bisa lihat di modul perusahaan menggunakan daftar akun perkiraan yang telah dimiliki. Berarti kita bisa di uncentang. Pastikan sini sudah diuncentang ya guys. Kemudian kita bisa klik selesai. Baik, jika sudah mengisi semua ini, kita akan muncul seperti ini. Jadi kita tidak perlu tampil lagi, lalu tutup. Selanjutnya yaitu persiapan data perusahaan. Di sini kita diminta untuk impor akun-akun. Yang pertama, pastikan kalian sudah mendownload Excel yang sudah disediakan untuk mengunggah di Accurate ini. Baik, langsung saja, yaitu kita bisa klik impor akun. Lalu pilih file Excel, lalu klik unggah. Kita bisa klik di mana kalian menyimpan. Karena ini baik, langsung ini daftar akun, kita open. Lalu jika di sini sudah masuk, kita bisa klik unggah. Baik, ini tidak perlu untuk diubah-ubah lagi. Kemudian klik lanjutkan. Konfirmasi import data. Ini kita perlu dicentang, jadi pastikan ini sudah tercentang, lalu klik lanjutkan.
Baik, sudah 57 data berhasil diproses, kita bisa tutup. Kemudian yang kedua yaitu kita impor pemasok dengan cara yang sama. Daftar pemasok, kita klik lalu open, kemudian bisa klik unggah. Ini tidak perlu kita ubah-ubah, lalu kita bisa klik lanjutkan. Pastikan pada konfirmasi impor data kita dicentang, karena lakukan update data dan simpan saldo awal sebagai tambahan saldo baru jika sudah ada data yang sama pada database. Lalu jika sudah, kita bisa klik lanjutkan. Baik, sudah 4 data berhasil diproses. Kita bisa tutup. Kemudian ada pelanggan. Kita bisa impor pelanggan. Kemudian dengan cara yang sama, lalu klik unggah. Seperti biasa, ini tidak perlu untuk dirubah-rubah, jadi kita bisa langsung klik lanjutkan. Kemudian pada konfirmasi impor data, kita bisa lakukan centang. Kemudian klik lanjutkan. Baik, sudah ada 7 data berhasil diproses. Kemudian tutup. Yang terakhir yaitu barang dan jasa. Baik, sebelum kita mengimpor barang dan jasa, kita bisa masuk ke pengaturan. Lalu kita klik preferensi. Kemudian kita menuju ke akun perkiraan. Lalu pada persediaan kita bisa tambahkan bahan penolong. Lalu kita bisa menambahkan bahan jadi. Persediaan barang jadi. Lalu pada retur pembelian, kita bisa pilih persediaan bahan penolong, kemudian persediaan barang jadi. Jika sudah terisi, kemudian klik simpan. Baik, kemudian kita kembali ke barang dan jasa. Kita mengimpor barang dan jasa. Kemudian kita impor. Jika sudah, klik unggah. Seperti biasa, ini tidak perlu kita ubah-ubah, langsung saja kita bisa klik lanjutkan. Kemudian pada konfirmasi impor data, kita bisa centang. Lalu klik lanjutkan. Delapan data berhasil diproses, kita bisa langsung tutup. Sebelum kita melanjutkan lagi, kita bisa klik centang ini yang di bawah, kemudian tutup.
Sebelum kita mengimpor aset tetap, kita harus menambahkan terlebih dahulu kategori aset. Langkah yang dilakukan yaitu klik aset, kemudian pilih kategori aset, kemudian kita bisa klik tanah, lalu simpan, kemudian ada bangunan, lalu simpan, kemudian peralatan, lalu simpan, kemudian kendaraan, kita bisa simpan. Untuk mengecek apakah data tersebut sudah masuk, kita bisa klik hijau di sini. Baik, sudah masuk semua. Kemudian ini bisa kita tutup. Kemudian pada saat kita mengimpor data pada aset, kita bisa klik aset tetap, kemudian aset tetap, lalu kita bisa klik pada tab dasar, lalu di sini ada impor data, kita bisa klik impor dari Excel, kemudian ini bisa kita unggah daftar aset tetapnya, kemudian open, lalu jika sudah kita bisa unggah. Seperti biasa, ini tidak perlu untuk dirubah-rubah, lalu kita bisa klik lanjut nggak. Baik, sudah semuanya. Lalu kita klik lanjutkan. Hasil impor data, 4 data berhasil diproses. Kemudian kita bisa tutup. Untuk aset tetap kita juga bisa tutup. Jika kita ingin memeriksa saldo awal, kita bisa pilih perusahaan, lalu proses akhir bulan, kemudian kita bisa pilih tanggal Januari dengan tahun 2020, maksud saya kita bisa pilih bulan Desember tahun 2020, lalu klik simpan. Dan kita bisa cek ini sudah masuk di sini. Lalu saat kita ingin membuka, ini kita bisa tutup terlebih dahulu. Lalu saat kita ingin membuat laporan neraca, yaitu dengan cara klik menu daftar laporan, kemudian klik daftar laporan, lalu pada daftar laporan kita bisa pilih keuangan. Kemudian jika kita ingin melihat neraca indeks kontrol, kita bisa klik neraca indeks kontrol dengan tanggal 31/12/2020. Kita bisa tampilkan. Dan kita bisa cek apakah ini semua sudah sesuai dengan yang di modul atau belum. Kita bisa simpan melalui ekspor, kemudian PDF, baik. Jika sudah kita mencocokkan neraca indeks kontrol pada modul, kita bisa klik close. Baik, kita langsung saja kita masuk ke materi yang kedua, yaitu persiapan awal manufaktur. Sebelum kita melakukan
kegiatan manufaktur, kita harus menginstal terlebih dahulu fitur manufaktur. Pertama, bisa buka pengaturan, kemudian pilih Accurate Store, lalu kita bisa pilih Accurate Manufacture. Kemudian install, kita bisa install aplikasi. Klik install. Kemudian di sini sudah terlihat bahwa Accurate Manufacture sudah terinstall. Jika sudah terinstall, kita bisa close. Kita masuk ke tahapan yang pertama, yaitu buka pengaturan, kemudian klik preferensi, kemudian pada fitur manufaktur kita bisa klik. Langkah yang pertama yaitu pada tahapan, menggunakan tahapan proses. Kita bisa lihat pada modul apakah kita perlu mencentang menggunakan tahapan proses atau tidak. Tahapan proses, centang informasi menggunakan tahapan proses jika dalam produksi pada perusahaan Anda terdiri dari beberapa tahapan proses produksi. Kemudian kita bisa centang. Kemudian pada pekerjaan dalam proses, kita bisa cari persediaan dalam proses. Kemudian pada selisih biaya produksi, kita bisa cari selisih biaya produksi. Jika sudah, pada rentang umur biasanya 7 hari, kemudian penyelesaian barang jadi presentasinya 95%, kemudian pada rentang umur yaitu 2 hari. Ini tidak perlu kita ubah-ubah lagi. Kemudian yang terakhir yaitu ada proses akhir bulan. Kita bisa lihat di modul. Pada keterangan proses akhir bulan, centang informasi alokasi biaya varians produk ke produk. Berarti itu perlu kita centang. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Lalu langkah selanjutnya yaitu menginput barang dan biaya untuk produksi. Pastikan barang dan biaya yang digunakan untuk produksi diinput pada menu persediaan barang dan jasa. Kita bisa masuk ke Accurate. Untuk menginput alokasi biaya produksi, kita bisa klik pengaturan, kemudian preferensi, kemudian pada akun perkiraan, kita menambahkan beban, yaitu biaya tenaga kerja langsung dan overhead. Kita bisa menambahkan dua ini. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita masuk ke persediaan.
kemudian bisa masuk ke barang dan jasa, mengisi data baru dengan kategori barang umum, kode barang kita bisa ganti dengan 100, 1000, kemudian pada nama barang kita bisa isi upah tenaga kerja. Kemudian dengan jenis barang kita bisa masuk ke biaya produksi, kemudian kita bisa isi catatan dengan 4 orang dikali 2 hari dikali dengan 8 jam dikali dengan 25.000. Kemudian kita masuk pada step akun. Kemudian pada beban kita bisa ganti biaya tenaga kerja langsung. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita kembali kepada tab umum dengan kategori barang umum dengan kode barang 2000. Nama barang kita bisa isi overhead pabrik. Jenis barang kita bisa isi biaya produksi, kemudian pada catatan kita tidak perlu mengisinya, langsung saja kita pada tab akun. Kemudian pada beban kita bisa ganti dengan overhead pabrik. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Untuk melihat apakah data yang barusan kita input apakah masuk atau tidak, kita bisa melihatnya dengan di daftar hijau ini. Kemudian kita bisa lihat upah tenaga kerja dan overhead pabrik. Sudah masuk, kita bisa tutup. Kemudian ke langkah selanjutnya, yaitu kita menuju klik manufaktur. Lalu klik tahapan produksi. Pada tahapan kita bisa isi adonan ini. Kemudian kita bisa simpan. Kita menambahkan lagi yaitu packaging. Kita bisa simpan. Lalu tahapan produksi kita bisa tutup. Kemudian yaitu menambah standar biaya produksi. Kita bisa klik manufaktur, lalu ke standar biaya. Kita bisa isi mulai berlakunya yaitu 4 Januari 2021.
Kemudian untuk mengisi nama barang kita bisa ambil di sini. Kita bisa menambahkan tepung terigu. Kita bisa mengisinya sesuai dengan modul. Tepung terigu dengan satuan kilogram, harga standarnya yaitu 6.500. Kemudian kita bisa klik lanjut. Kita menambahkan lagi minyak nabati dengan harga standar 14.000. Kemudian kita bisa klik lanjut. Kemudian garam dengan harga standar 12.000. Kita bisa klik lanjut. Kemudian natrium polifosfat dengan harga standar 10.500. Kita bisa klik lanjut. Kemudian yaitu pewarna makanan dengan harga standar 8.000. Kita bisa klik lanjut. Kemudian ada kemasan mie kering dengan harga standar 75. Kita bisa klik lanjut. Kemudian ada kardus mie kering dengan harga standar 1.200. Kemudian klik lanjut. Kemudian ada upah tenaga kerja dengan harga standar 800.000. Kemudian klik lanjut. Kemudian pada overhead pabrik dengan harga standar 200.000. Kemudian klik lanjut. Setelah kita mengisi, lalu kita bisa klik simpan. Untuk melihatnya kita bisa seperti biasa melalui tab warna hijau. Ini sudah ya guys. Kemudian ini bisa kita tutup. Kemudian pada yang terakhir yaitu formula produksi. Kita bisa masuk ke akhir kita. Kemudian klik manufaktur. Kemudian formula produksi. Pada produk utama, kita bisa pilih Inami mie kering dengan kuantitas 100. Kemudian, pada tahapan pertama, kita bisa mengisi dengan adonan mie. Pada tahapan pertama, kita bisa klik lanjut. Kemudian pada tahap yang kedua, kita bisa nambahkan packaging. Pada tahapan kita ganti kedua, kemudian klik lanjut. Kemudian pada bahan baku, kita bisa isi dengan tepung terigu, dengan kuantitas 800.
Kemudian kita bisa klik harga standarnya pada tahapan adonan mie. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Lalu kita bisa minyak nabati. Pada kuantitas kita bisa isi 100. Kemudian pada tahapan kita bisa isi adonan mie. Kita klik lanjut. Kemudian ada garam dengan kuantitas 25 dengan tahapan adonan mie. Kita bisa klik lanjut. Kemudian ada natrium polifosfat dengan kuantitas 25 pada tahapan adonan mie. Klik lanjut. Kemudian ada pewarna makanan dengan kuantitas 15 pada tahapan adonan mie. Kemudian kemasan mie kering dengan kuantitas 2400 pada tahapan packaging. Kemudian pada kardus mie kering dengan kuantitas 100 pada tahapan packaging. Kemudian kita masih berada di tab formula produksi. Kita bisa menuju ke biaya. Pada biaya kita bisa tambahkan upah tenaga kerja dengan kuantitasnya 1, total harga 800. Kita bisa langsung klik lanjutkan. Kemudian overhead pabrik dengan kuantitas 1 dengan total harga 200. Kita bisa langsung klik lanjutkan. Jika sudah terisi semua, kita bisa klik simpan. Kita bisa cek di sini ya. Jika sudah, kita bisa tutup. Baik, kembali lagi. Kemudian kita akan memasuki pada materi yang ketiga. Kita bisa buka modul terlebih dahulu. Di modul materi yang ketiga, kita disuruh proses manufaktur dalam Accurate. Kita harus menambahkan semua ini. Kita bisa buka Accurate kita terlebih dahulu. Kemudian pada menu tab manufaktur, kemudian pilih rencana produksi. Pada nama kita bisa isikan Inami. Kemudian pilih Inami mie kering.
dengan kuantitas 100. Tanggal mulai kita bisa isi 25 Januari 2021. Kemudian pada tanggal selesai kita bisa isi 25 Januari 2021. Setelah itu kita bisa klik lanjut. Kemudian kita bisa klik simpan. Kita bisa melihatnya di sini. Kita bisa klik ambil, kemudian pilih bahan tahapan, kemudian bisa kita cari bahan tahapannya, yaitu adonan mie. Bisa kita lihat di sini langsung muncul, kemudian klik lanjut. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa muter-muter kembali. Kita disuruh untuk membuat tahapan proses mulai untuk tahap kedua atau packaging. Kita bisa kembali ke accurate, kemudian ini bisa di close. Kita klik manufaktur, kemudian tahapan proses. Pada tipe proses kita bisa milih mulai. Kemudian perintah kerja kita bisa isi inami mie kering dengan tahapan produksi packaging. Kemudian pada tanggal kita bisa isi dengan tanggal 25 Januari 2021. Setelah selesai kita bisa klik simpan. Lalu kita bisa mengecek pada tab warna hijau ini. Ini sudah, kita bisa lihat adonan mie dan packaging. Kita bisa close. Kemudian pada perintah selanjutnya yaitu membuat pengambilan bahan baku tahap kedua atau packaging. Kita bisa buka accurate kembali, kemudian klik tab manufaktur, kemudian pilih tahapan proses. Tahapan proses. Kemudian untuk tahapan proses kita sudah menginputnya tadi. Kita bisa lanjut ke membuat pengambilan barang bahan baku tahap 2. Itu kita bisa menuju accurate, kemudian manufaktur, kemudian pengambilan bahan baku, tipenya ambil barang, kemudian perintah kerja kita bisa cari inami mie kering dengan tanggal kita bisa isi 25/01/2021. Kemudian kita bisa klik ambil, kemudian kita pilih bahan tahapan, kemudian pilih packaging.
bisa kita lihat sudah muncul kemasan mie kering dan kardus mie kering. Kita bisa klik lanjut. Kemudian kita bisa simpan. Kita bisa lihat pada tab berwarna hijau. Kemudian kita bisa klik salah satu. Kemudian pada saat kita ingin melihat rincian jurnal, kita bisa melihatnya pada gambar ini, dengan kita pilih rincian jurnal. Kemudian di sini akan muncul persediaan dalam proses 300, kemudian persediaan bahan penolong 300. Setelah itu kita bisa klik silang, pengambilan bahan kita bisa klik silang. Kemudian kita kembali ke modul, yaitu membuat tahapan proses selesai untuk masing-masing tahapan produksi, tahap 1 adonan mie dan tahap 2 packaging. Kita kembali lagi kepada Accurate. Kemudian kita bisa klik modul manufaktur. Kemudian tahapan proses. Pada tipe proses, kita bisa klik selesai. Kemudian pada perintah kerja, kita bisa klik inami mie kering. Pada tahapan produksi, kita bisa klik adonan mie. Kemudian pada tanggal, kita isikan 25 Januari 2021. Setelah itu, kita bisa langsung klik simpan. Kita membuat tahap yang kedua, yaitu tahap packaging, yaitu tipe proses. Kita bisa pilih lagi selesai. Kemudian perintah kerja kita bisa pilih inami mie kering. Pada tahapan produksi kita bisa pilih packaging dengan tanggal 25 Januari 2021. Kita bisa simpan dan kita bisa melihatnya di daftar hijau ini. Bisa kita lihat, kita bisa klik tutup. Kemudian yang terakhir, pada materi ketiga kita bisa membuat penyelesaian barang jadi inami mie kering sebanyak 100 dus. Kita bisa masuk ke modul manufaktur, kemudian masuk ke penyelesaian barang jadi. Dengan perintah kerja kita bisa isi inami mie kering dengan tanggal 25 Januari 2021. Kemudian kita bisa cari inami mie kering dengan kuantitas 100 dus. Kita bisa klik lanjut, lalu kita bisa simpan. Kemudian kita bisa melihat pada tab warna hijau bahwa ini sudah masuk. Kita bisa klik untuk melihat rincian jurnalnya. Untuk melihat rincian jurnal, kita bisa klik gambar tas, kemudian rincian jurnal.
Kita bisa lihat persediaan barang jadi 8.578.900, kemudian persediaan dalam proses 8.582.500. Kita bisa close. Penyelesaian barang jadi juga kita close. Kemudian kita bisa masuk ke persediaan, kemudian barang dan jasa. Kita akan melihat mutasi dengan cara kita mengklik daftar hijau ini, kemudian kita bisa pilih Inami Mikering, lalu kita bisa lihat mutasi pada sebelah kanan. Kita bisa pilih tanggal dengan 31/12/2020 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021. Kemudian kita bisa klik lihat. Kita bisa lihat bahwa penyelesaian barang yang terakhir yaitu 210. Kemudian kita bisa klik tutup. Baik, kita bisa lanjutkan pada materi yang keempat. Kita bisa buka modul terlebih dahulu. Kemudian pada tab selanjutnya kita melakukan input transaksi pada periode 2021 sebagai berikut. Yang pertama yaitu membuat faktur penjualan kepada Lucky Sentosa atas transaksi penjualan secara kredit. Kita bisa masuk ke Accurate kita. Kemudian kita bisa klik pada menu penjualan. Kemudian klik faktur penjualan. Kemudian pada pelanggan kita bisa isikan Lucky Sentosa dengan tanggal 27 Januari 2021. Lalu kita bisa pilih barang dan jasanya, yaitu Inami Mikering dengan kuantitas 100. Kemudian kita bisa klik pada total harganya dan pastikan pada PPN ini kita bisa centang. Lalu kita bisa klik lanjut. Karena ini tanggalnya masih 2021, maka PPN-nya kita bisa ubah menjadi PPN tarif 10%. Jika PPN sudah berubah, kita bisa lanjut. Maka PPN di sini kita sudah berubah menjadi 1.320.000. Kemudian sebelum kita simpan, kita bisa menambahkan keterangan yaitu penjualan secara kredit. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa mengecek pada tab berwarna hijau. Kita bisa klik data yang barusan saja kita buat. Lalu kita bisa membuat data rincian jurnalnya. Kemudian di sini muncul piutang usaha, PPN keluaran, penjualan, beban pokok penjualan, dan persediaan barang jadi. Kemudian kita bisa close. Untuk faktur penjualan kita juga bisa close. Kita masuk ke transaksi yang kedua, yaitu membuat pembayaran upah untuk 4 karyawan pabrik sebesar 800.000 melalui kas. Kita bisa kembali ke Accurate. Kemudian kita bisa milih menu kas dan bank. Kita bisa pilih menu pembayaran. Kas atau bank kita bisa pilih kas.
Untuk nomor cek karena tidak ada di modul, maka kita bisa kosongin. Untuk tanggal kita bisa isi 29/01/2021. Kemudian lalu cari pada akun perkiraan biaya tenaga kerja langsung. Kita bisa tambahkan dengan nilai 800.000. Lalu kita bisa klik lanjutkan. Kemudian pada tab info lainnya kita bisa klik. Kemudian pada catatan kita bisa isi pembayaran upah 4 karyawan. Setelah selesai, kita bisa klik simpan. Kemudian kita bisa lihat pada tab berwarna hijau. Dan sudah masuk. Kemudian kita bisa close. Kemudian kita menuju ke soal yang ketiga, yaitu membuat pembayaran listrik biaya overhead sebesar 180.000 melalui bank. Kita bisa kembali ke Accurate, kemudian kas dan bank, kemudian pembayaran. Pada kas dan bank kita bisa pilih bank. Untuk nomor cek kita bisa kosongin. Kemudian pada tanggal kita bisa isi 29/01/2021. Kemudian kita bisa pilih di akun perkiraan, yaitu biaya overhead. Dengan nilai yaitu 180.000. Kita bisa klik lanjut. Kemudian pada catatan kita bisa isi pembayaran listrik. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kita bisa cek pada daftar ini bahwa kita sudah membuat 2 pembayaran, yaitu pembayaran upah 4 karyawan dan pembayaran listrik. Kita bisa close. Kemudian pada transaksi yang keempat, kita diminta untuk membuat faktur penjualan kepada Ibu Sumiati atas transaksi penjualan secara kredit. Kita bisa masuk ke Accurate kita. Kita bisa klik menu penjualan, kemudian faktur penjualan. Pada pelanggan kita bisa isi Ibu Sumiati dengan tanggal 29/01/2021. Pada kategori barang kita bisa pilih Inami mie kering dengan kuantitas yaitu 40 dus. Total harga kita bisa klik. Lalu ada PPN, kita pastikan tercentang, kita bisa klik lanjut. Lalu jangan lupa untuk PPN kita bisa ubah menjadi tarif 10%. Kita bisa klik lanjut. Lalu kita bisa simpan. Kemudian untuk transaksi yang kelima, yaitu membuat alokasi biaya produksi atas transaksi manufaktur selama bulan Januari 2021. Kita bisa kembali ke Accurate. Ini kita bisa tutup.
kita klik ke menu manufaktur, kemudian pilih alokasi biaya. Kemudian kita bisa pilih bulan Januari 2021 dengan tanggal 29/01/2021. Kemudian kita bisa klik ambil. Ada dua biaya yang muncul, yaitu biaya overhead pabrik dan biaya tenaga kerja langsung. Kita bisa klik centang semua. Kemudian kita klik lanjut. Baik, pada menu rincian perintah kerja kita bisa klik ambil, kemudian kita bisa klik yang ada, kemudian kita bisa klik lanjut. Lalu jika sudah selesai, kita bisa simpan. Kita bisa melihat pada tab berwarna hijau untuk melihat, kemudian kita bisa klik transaksi yang baru saja kita buat. Kita bisa melihat rincian jurnalnya, yaitu persen dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Kemudian kita bisa close. Lalu alokasi biaya kita bisa close. Kemudian yang transaksi ke-6, yaitu kita bisa melihat bahwa membuat proses akhir bulan Januari 2021. Pastikan sudah centang informasi alokasi biaya varian produksi ke produk pada menu preferensi manufaktur proses akhir bulan. Sebelum kita membuat proses akhir bulan Januari, kita bisa mengecek dulu apakah sudah tercentang informasi alokasi biaya varian produk ke produk. Kita pertama membuka pengaturan, kemudian preferensi, kemudian kita bisa klik manufaktur. Kita bisa lihat apakah kita sudah mencentang alokasi biaya varian produk ke produk, dan ternyata sudah. Kita bisa klik simpan. Kemudian kita membuat proses akhir bulan Januari tahun 2021. Kita bisa mengeklik dengan cara perusahaan, kemudian proses akhir bulan. Pada bulan kita pilih Januari dengan tahun 2021. Jika sudah, kita bisa klik simpan. Kita bisa melihat pada daftar hijau bahwa kita sudah membuat proses akhir bulan 2, yaitu Desember 2020 dan Januari 2021. Kemudian kita masuk
ke transaksi yang terakhir, yaitu membuat faktur penjualan kepada pelanggan umum atas transaksi penjualan secara tunai, yaitu 5 dus inami mie kering dengan 130 dus serta mendapatkan diskon faktur 2%. Pembayaran diterima kas. Kita bisa lanjut. Ini bisa kita close. Kemudian kita masuk ke penjualan. Kemudian faktur penjualan. Pada pelanggan kita isikan pelanggan umum. Kemudian pada tanggal kita bisa isi 31 Januari 2021. Kemudian di sini kita bisa cari inami mie kering dengan kuantitas 5 dus dengan harga 132 per satu dusnya. Kita bisa klik total harganya. Pastikan PPN ini tercentang. Kita bisa klik lanjut. Jangan lupa untuk mengganti PPN-nya menjadi 10%. Jika sudah, kita bisa klik lanjut. Kemudian di soal terdapat mendapatkan diskon faktur selama yaitu 22%. Kita bisa kembali dan mengisikan diskonnya dengan mengklik tanda persen. Kemudian kita klik persen yaitu 2. Kemudian klik lanjut. Jika sudah muncul, kita pada keterangan kita bisa isikan penjualan secara tunai. Kemudian karena ini penjualan secara tunai, kita bisa langsung membayarnya. Kita bisa klik proses, lalu pembayaran. Untuk bank kita bisa pilih kas dan metodenya kita pilih tunai. Kemudian pada tanggal kita isikan 31/01/2021. Kemudian pada nilai pembayaran kita bisa klik hitung nilai pembayaran. Maka di sini akan muncul sendiri nilai pembayarannya. Kemudian kita bisa klik simpan. Dan kita bisa tutup. Setelah semua transaksi selesai, kita bisa melihat neraca dan laba rugi dengan cara masuk ke daftar laporan, kemudian pilih daftar laporan, kemudian pilih keuangan, kemudian pilih neraca induk diskontro, pada tanggal kita bisa memilih tanggal 31 Januari 2021. Kita bisa tampilkan apakah jumlah aset dan jumlah kewajiban ekuitas ini sama dengan yang berada di modul. Kita bisa cek. Kita bisa lihat jumlah yang ada di modul yaitu dengan sekian yang punya saya. Maka jumlah aset dan jumlah kewajiban ekuitas yaitu sama dengan modul. Lalu ini kita bisa close. Kita ke laba rugi standar dari tanggal 1 Januari 2021
sampai dengan 31 Januari 2021. Kemudian kita bisa klik tampilkan. Kita bisa lihat di sini untuk laba bersihnya senilai Rp5.969.175. Kita bisa lihat di modul apakah laba ruginya sama. Ternyata di modul juga sama dengan accurate yang sudah kita kerjakan. Maka kita sudahi, kita bisa close. Baik, sekian video tutorial tentang membuat database CV6. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.